Sudah tidak bisa dipungkiri kalau Prilly Latuconsina dikenal sebagai artis cerdas. Bukan hanya aktingnya di sinetron atau film, namun juga ilmu pelajaran yang dimilikinya. Baru-baru ini Prilly mengaku ditawari menjadi dosen. Ya, dosen sesungguhnya. Bukan dosen dalam dunia sinetron, dia didaulat untuk mengajar. Asal tahu saja, Prilly Latuconsina saat ini tengah disibukkan dengan proyek film baru. Di situ ia menjadi aktris dan produser. Simak video selanjutnya. Hari ini aku tuh kegiatannya mau ngobrol sama murid-murid di sini, ngasih insight soal personal branding, dan aku juga mewakili brand skincare Azarin gitu. Menjadi nostalgia nggak sih? Itu masa-masa SMA kan, masa-masa SMA indah nih mungkin bisa dikatakan. Masa-masa SMA aku sih biasa aja ya, nggak indah-indah banget karena aku udah kerja. Jadi nggak yang bener-bener ngerasain jadi murid gitu. Terus kan aku ngerasain SMA negeri itu cuma kelas 1, abis itu pindah homeschooling gitu. Cuma datang ke sekolah-sekolah nih apa ya, vibes-nya beda aja karena biasanya aku kan jadi dosen di universitas. Terus sekarang di SMA, jadi vibes-nya tuh lebih kayak lebih fun, lebih seru karena mereka juga lebih antusias, dan kita kan di sini belajar sambil bermain ya, konsep talk show-nya, jadi lebih santai juga. Nostalgia juga Mas Ipul, mungkin nostalgia masa SMA kamu tuh seperti apa? Masa SMA aku tuh karena sambil kerja ya, jadi bener-bener belajar itu harus fokus banget, kalau enggak bakalan ketinggalan pelajaran kan. Jadi bener-bener nggak ada waktu yang main pulang sekolah kemana gitu. Ada sih beberapa kali waktu kayak gitu, biasanya ke kantin deket sekolah atau ke tempat makanan pinggir jalan deket sekolah sama teman-teman gitu. Berapa konsen kamu perawatan tubuh dengan perawatan Kenapa? Concern perawatan tubuh dengan perawatan Oh, aku concern banget sama perawatan tubuh karena sebagai public figure, penampilan juga salah satu hal yang aku jual gitu ya. Aku menjual penampilan aku juga untuk main film, untuk iklan, untuk penampilan aku sehari-hari. Jadi ya setiap hari itu pasti pakai skincare, pakai hair care, pakai body care, semua dipakai lah ya. Dan menurut aku bukan cuma karena public figure aja sih, perempuan laki-laki juga wajib merawat tubuhnya gak sih? bagian tubuh mana yang sering perlu dan dirawat? Bagian tubuh mana? Wajah pastinya. Ini kan yang menjadi tampilan setiap hari ya. Ya makanya aku seneng banget aku bisa jadi wajah brand skincare lokal Azarin yang emang berkualitas, dan aku juga udah pakai selama 2 tahun gitu. Jadi mempromosikannya juga nggak bohong, emang beneran aku pakai sehari-hari gitu. Menurut kamu apakah peluang bisnis skincare menjanjikan? Oh, of course, menjanjikan banget karena kepercayaan customer terhadap brand lokal itu alhamdulillah sudah tinggi. Kalau dulu kan orang tuh membanggakannya produk luar, tapi sekarang tuh udah teredukasi customernya bahwa produk lokal itu berkualitas loh, nggak kalah sama produk luar, dan banyak produk lokal yang justru lebih affordable buat mereka pakai gitu. Jadi kapan sih ada tawaran lagi jadi dosen nih untuk ngajar? Sebenarnya udah ada tawaran, cuma kan ini masalah waktu ya. Aku belum bisa berkomitmen sama waktunya karena ketika aku jadi dosen tuh bukannya cuma datang terus ngajar, tapi juga harus bikin materi juga diawasi dengan dosen pengampu. Jadi harus sesuai sama materi yang memang universitas tersebut udah ajarkan gitu. Nggak bisa aku bikin materi sendiri. Nah, waktunya itu belum mencukupi gitu karena sekarang lagi persiapan project baru juga. Cuma ya semoga tahun depan udah bisa back on track lagi, ngajar lagi. April, mungkin ya sih maksudnya di next year atau di next time gitu kamu tuh lebih terkenal jadi dosen, bukan jadi pemain lagi gitu, atau gimana nih April? Nggak tahu ya kalau tahun depan, karena pastinya tahun depan aku pastinya masih main film dan masih di depan layar kan. Cuma mungkin tahun depan siapa tahu jadi dosen yang long term gitu, karena kemarin aku apply-nya dosennya tuh short term, tapi setahu aku udah nggak bisa lagi nih short term. Jadi kalau aku apply itu udah harus 1 semester kayak 12 kelas gitu. Nah, kita lihat aja komitmen waktunya bisa atau enggak. Mata kuliahnya apa, April? Mata kuliah yang diajarkan? Mata kuliah dulu deh April, atau baru ke DI? Tergantung universitasnya. Kalau misalnya di Universitas Gadjah Mada itu mata kuliahnya masih di komunikasi, itu tentang personal branding, crisis handling. Kalau misalnya di Udayana itu tentang bisnis. Jadi tergantung universitasnya maunya apa. Oke, dan setiap ngajar apa yang jadi merasa seperti apa?
setiap aku ngajar tuh aku berasa bermanfaat aja ya, karena aku selalu merasa ilmu tuh jangan dipendam sendiri gitu, kita harus berbagi. Makanya di acara-acara kayak gini gitu, sekarang aku berbagi ilmunya sama anak SMA gitu tentang personal branding, karena kan banyak nih konten-konten creator yang umuran anak-anak SMA gini. Jadi nanti hari ini aku kayak ngasih mereka tips gimana sih membangun personal branding, gimana sih merawat kulit gitu, dan seneng banget sih kayak karena bisa yang pastinya ilmunya bisa dipakai sama mereka, bisa bermanfaat, apalagi buat mereka yang emang ingin mengikuti jalur aku gitu, misalnya mereka ingin bekerja di industri hiburan juga. Berarti kamu ada bisnis skincare ini berarti? Nggak ada, kalau bisnis skincare nggak ada, aku hanya menjadi brand ambassador Azarin. Kalau nggak ada, apa rencana kamu nantinya? Kenapa? Kalau nggak ada, apa rencana kamu? Untuk skincare? Aku sih udah happy ya sama Azarin, ini udah mau tahun ketiga aku kerja sama Azarin gitu. Dan kalau aku happy sama produknya, aku emang nggak kepikiran untuk bikin produk aku sendiri gitu, karena aku udah happy sama produknya, aku juga pakai, udah kenal deket sama ownernya juga, jadi ya aku happy aja sih bekerja dengan Azarin. Lili sebagai aktor mungkin ada kemungkinan nggak kamu bakal ngajar ini di universitas jadi dosen seni teater gitu? Jujur udah ada yang minta, tapi aku merasa aku tuh nggak bisa kalau ngajarin acting, karena aku acting kan otodidak, tidak ada teorinya gitu. Yang aku nggak pernah mempelajari teori acting, aku bener-bener acting itu diajarin sama sutradara yang bekerja sama aku, diajarin sama acting coach yang waktu itu bekerja sama aku. Tapi untuk bener-bener ngajarin teori acting atau apa, aku nggak bisa gitu. Makanya pas di universitas aku memilih mata kuliah yang memang aku sekolahnya bidang itu. Jadi aku bisa ngasih mereka teorinya, aku juga bisa ngasih mereka pengalamannya. Kalau ngajar acting gitu ya atau ngajar film, aku cuma bisa ngasih mereka pengalaman gitu, tapi teorinya atau ilmunya aku tidak menguasai. Jadi aku memilih yang semuanya tuh aku kuasai. Udah yuk, waktunya udah habis. Lagi mas. Lagi mas. Iya, di generasi peduli bumi sebentar lagi kita mau campaign juga, kan selama ini fokus di bersihin sampah gitu, tapi aku mikir yang lebih sustain gitu. Setelah bersihin sampah, sampahnya dikemanain sih? Jadi aku lebih bekerja di situ. Jadi di generasi peduli bumi aku bekerja sama dengan pengrajin lokal yang bisa mengolah sampah plastik tuh jadi karya, terus nanti karyanya akan aku bantu ekspor ke luar negeri. Jadi aku lagi kerjain itu. Tapi masa-masa sekolah paling indah tuh SMA apa SMP sih? SMP aku, karena SMP belum kerja, jadi masih bisa main sama temen-temen setiap hari. Terus SMP aku temennya lebih banyak, pas SMA aku dikit. Lili karir. Asmara gimana sih Tri? Asmara sekarang Asmaranya sendiri gimana nih? Nah itu seperti yang terlihat ya, kegiatan aku masih sendiri aja, jadi belum ada. Ada target nggak sih Pri? Kriteria kamu seperti apa? Iya kan kamu udah sukses nih, tinggal cari apa lagi gitu, rumah, apartemen. Kriteria aku terlalu susah, jadi nggak ketemu. Nggak deh bohong, nggak lah, kriteria aku biasa-biasa aja, cuma memang belum ketemu jodohnya. Pril diving sendiri gimana? Film diving Nanti lanjut. lanjutnya abis ini ya.